Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Febianti dari kelompok 11 kelas Sarjana Terapan Gizi Reguler B, semester 3. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan mengenai isi piringku untuk lansia bahagia. Proses menua berlangsung secara ilmiah, terus-menerus dan berkesinambungan. Pada akhirnya akan menyebabkan perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada jaringan tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Asupan makanan sangat penting dalam proses menua karena seluruh aktivitas sel dan metabolisme dalam tubuh memerlukan zat-zat gizi yang cukup, sehingga perubahan-perubahan biologis pada saat lanjut usia mempengaruhi faktor internal, pada akhirnya dapat mempengaruhi status gizi. Lalu, apa yang dimaksud dengan pralansia? Pralansia adalah masa untuk mempersiapkan diri mencapai usia lanjut atau lansia yang sehat, aktif, dan produktif. Pada masa pralansia ini, banyak perubahan yang terjadi seperti rasa kehilangan teman, keluarga, anggota, dan kekuasaan. Masa menjelang pensiun dan menopause. Pada masa ini, makanan bergizi sangat dibutuhkan. Gizi adalah zat-zat yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Terdiri dari 3 sumber, yaitu sumber tenaga, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Gizi seimbang bagi pralansia. Ada beberapa pesan gizi seimbang bagi lanjut usia. Yang pertama, makanlah makanan dengan aneka ragam makanan. Ini maksudnya pralansia itu seharusnya makan makanan yang beraneka ragam, bukan hanya satu ragam saja. Lalu yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak seperti gorengan. Yang keempat, makanlah makanan sumber zat besi. Contoh yang paling mudah adalah bayam. Lalu yang kelima, biasakan makan pagi. Yang keenam, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Seperti kita ketahui, air minum yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari adalah 8 gelas per hari. Yang selanjutnya, lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Yang ke-8, tidak meminum alkohol dan membaca label makanan. Tujuannya ini meningkatkan status kesehatan usia lanjut agar sehat, mandiri, dan produktif melalui pelayanan gizi yang bermutu. Lalu dari pesan gizi seimbang bagi pralansia yang tadi, apa usaha
yang dapat dilakukan untuk mencapai gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan. Lalu yang ketiga, meminum air putih yang cukup, yaitu 8-10 gelas per hari. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung lemak tinggi seperti jeroan, daging sapi, otak, telur, keju, mentega, sumsum tulang, dan lain-lain. Yang kelima, mengurangi garam dalam makanan. Lalu menghindari makanan yang diawetkan. Lalu yang keenam, kurangi makanan yang mengandung gula atau makanan yang terlalu manis. Selanjutnya, berhenti merokok dan minum minuman yang beralkohol. Yang ke-8 atau yang terakhir, memelihara berat badan tetap dalam batas normal. Ini dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang telah disampaikan tadi. Lalu, zat gizi apa yang diperlukan oleh pralansia? Ada 3 jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, zat tenaga, zat pengatur, zat pembangun, dan satu lagi tambahan adalah serat dan air. Lalu apa zat tenaga itu? Zat tenaga itu bisa didapatkan dalam bentuk nasi, roti, singkong, gandum, dan makanan-makanan yang berkarbohidrat. Kalau zat pengatur itu merupakan vitamin dan mineral. Ini dapat kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Sementara itu zat pembangun yaitu protein. Ini dapat didapatkan dari daging, telur, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk yang terakhir yaitu ada serat dan air. Serat dan air ini dapat didapatkan dari sayuran dan buah-buahan serta minum air putih 8 gelas per hari. Lalu, apa itu isi piringku? Isi piringku terdiri dari 4 bagian makanan. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, sayur. Yang ketiga, lauk pauk. Dan yang keempat, buah. Kalau dulu ada slogan 4 sehat 5 sempurna, tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, isi piringku ini adalah slogan yang paling tepat. Bagaimana sih cara menyusun isi piringku itu? Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu kita isi dari 1/3 piring dari piring yang kita makan. Makanan pokok itu adalah makanan yang bisa menghasilkan energi seperti karbohidrat. Lalu yang kedua, sayur. Sayur mengisi 1/3 piring dari isi piringku. Sayur ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, 1/6 piring dari isi piringku ini
adalah lauk pauk yang terdiri dari sumber protein seperti daging, ikan, telur, tempe, dan tahu. Lalu selanjutnya yang terakhir, 1/6 bagian piring dari isi piringku ini berisi buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Selanjutnya, masalah gizi pada pralansia. Yang pertama, gizi kurang, ditandai dengan penurunan berat badan. Yang kedua, ada kekurangan energi kronis atau KEK. Ini yaitu masalah gizi yang terjadi ketika pralansia itu mengalami badan yang sangat kurus terlihatnya. Lalu ada kurang konsumsi vitamin C. Ini dapat menyebabkan sariawan dan gusi berdarah. Selanjutnya, kurang Fe atau zat besi. Kekurangan Fe atau zat besi ini dapat menyebabkan pralansia menjadi anemia. Lalu ada kekurangan vitamin dan mineral menjadikan kurangnya vitamin A dan kurangnya vitamin dan mineral. Lalu ada kurangnya vitamin A ini menyebabkan mata menjadi rabun. Lalu yang ke-6 ada gizi lebih yang dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Yang ke-7 ada kekurangan kalsium yang dapat menyebabkan osteoporosis. Ini adalah penyakit yang sering terjadi pada pralansia, lalu berlanjut kepada fase lansia. Selanjutnya ada kurang serat, dapat menyebabkan wasir, susah BAB, dan kanker usus. Kemudian ada timbulnya penyakit degeneratif, yaitu penurunan fungsi tubuh, contohnya hipertensi, diabetes mellitus, dan jantung koroner. Bagaimana cara menghitung berat badan dan massa indeks tubuh secara ideal? Ini dapat dilakukan sendiri dengan mudah di rumah. Yang pertama adalah menghitung berat badan ideal. Menghitung berat badan ideal dapat dilakukan dengan cara tinggi badan dikurangi 100, lalu dikurangi 100% dalam kurung tinggi badan dikurangi 100. Untuk menghitung indeks massa tubuh dapat dilakukan dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Kategori IMT ada kurang dari 17, yaitu mengalami KEK. 17,0 sampai 18,4 yaitu kurus. 18,5 sampai 25 yaitu normal. 25,1 sampai 27 itu gemuk, dan lebih dari 27 itu gemuk sekali. Di sini terdapat pedoman gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Ada beberapa contoh mudah untuk menyusun menu isi piringku untuk lansia.
yaitu makan pagi, nasi putih, ayam kecap, tahu, brokoli wortel, dan buah pisang. Bahan-bahannya mudah didapat, lalu enak juga dan sehat. Yang kedua, snack pagi ada setup labu kuning dan buah apel. Lalu yang ketiga, makan siang nasi putih, ikan patin bakar, pepes tempe, dan sayur bening. Selanjutnya makan siang ada buah pepaya dan biskuit. Makan malam ada nasi putih, udang saus padang, tahu bacem, kangkung, dan buah melon. Di sini dapat dilihat dalam menu ini kita mengurangi pemberian minyak dan lemak dalam menu makan pralansia. Demikian penyuluhan dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.